jadinya bahkan aku punya temen yang dimana dia hampir kayak belasan jam tiap hari belajar UTBK, dan itu ambis ya. Kalian harus tahu bahwa kalian jangan ngebandingin kalian sama orang yang di bawah kalian. Kalian ngebandingin sama orang yang terambis-ambisnya ambis. Paling ambis deh Paling tuh. ambis. Jadinya nggak ada kayak gue lebih ambis daripada dia, ya udahlah gue segini-segini aja. Sedangkan kalau Yap. kita ngeliat orang di atas kita, Iya, kayak masih mungkin banyak yang kurang nih. mungkin dia tidur 8 jam belajar 16 jam. Yap. Ada loh. Malah Betul, setuju, ya, setuju. banyak banget komunitas-komunitas yang gitu. Pokoknya kalian kalau ngerjain UTBK yang memang secara sendiri-sendiri ya, Yap. kata dari aku, pokoknya kalian kejar target, bikin target maksudnya. Bikin target sendiri dan tahu gitu hal ini tuh mau dibawa kemana. Oke. Targetnya minggu ini mau berapa skornya kayak gitu. Oke, jadi tadi bisa lihat progres, bisa target peningkatan juga. Jadi untuk Benar. memastikan apakah kita harus menurunkan standar jurusan atau memang kita meyakinkan diri kalau kita bakal bisa masuk di jurusan itu gitu ya dengan skor yang bisa kita kembangkan. Iya. Nah, Abdur, tadi Bu Dede mau nanya apa lagi ya? Lupa ya. Tadi kan sudah ada tips-tipsnya ya, Abdur ya. Sekarang di SNBT tadi sudah banyak dibedah. Ada lagi kah yang mau disampaikan atau di notes lagi nih tentang SNBT? Bu Nadia mau masuk nih seputar jurusan. Oh, wait. Seputar jurusan Bu Nadia mau nanya. Skor kamu tuh berapa UTBK, Abdur? Dengan belajar sendiri, dengan berhasil nge-challenge sendiri tuh bisa masuk UI berapa skor kamu, Abdur? Skor SNBT aku 721. 721. Ini kalau nggak salah tertinggi di angkatan kamu nih kayaknya deh. Nggak tahu ya. 721 itu masuk UI. Nah, 721 ini dengan jurusan kamu atau dengan di UI, dia tuh ada di range mana nih? Menengah kah, tinggi kah, atau rendah mungkin? Kalau kita ngomongin ada jurusan yang 630 keterima. Dan cobalah kita taruh stake yang paling tinggi tuh kita Iya. ngomongin FK. Iya. FK tuh kalau nggak salah paling rendah di UI itu keterimanya di ranah 750 kalau nggak salah. 750. Jadi pokoknya kalau kalian mau masuk UI, kalau kita ngomongin yang paling rendah Yap. jurusan paling tinggi dan paling rendah jurusan yang mungkin passing grade-nya lebih kecil daripada yang lain. Di ranah 630 sampai 750 lah. 750. Nah, kalian bisa taruh sendiri 721 itu di mana. Oke, cukup tinggi menurut Bunda dia. Tapi Sebenarnya tergantung ke jurusannya lagi tadi ya. iya, kembali lagi ke jurusan. Ada jurusan yang memang passing grade-nya kalau 700, kalau memang skornya 720 tapi passing grade-nya 630 ya Iya. masih bisa Iya, juga. masuk tinggi jadinya kan. Iya. Tapi kalau tadi 721 misalnya 720 tadi masuk ke FK ya akan nggak Iya. dapet gitu ya, malah jadi paling rendah gitu. Tadi balik Iya. lagi ke jurusannya ya teman-teman ya. Cuman kalau Bunda dia 700 itu sudah tinggi ya. Karena memang kalau di UI aja sudah segitu, bisa juga nanti mungkin univ-univ di bawahnya bisa ada peluang lagi gitu kan. Tapi setidaknya memang kita balik lagi tadi Abdur, Bunda dia setuju banget kalau misalnya kita harus naro target kita tuh di teman-teman yang paling ambis tadi, paling Iya. tinggi. Tadi skor paling tinggi itu berapa biar kita juga punya rasa aman nanti ke depannya ya, rasa percaya kalau misalnya oh ya udah kita sudah ada di skor segini, jadi kita nggak Iya. khawatir untuk memilih jurusan sama univnya. Setuju Oh, iya. banget, setuju. Dan aku pengen nge-note satu lagi. Skor tryout itu nggak ada hubungannya sama Dengan hasil UTBK kita sendiri. oke. Karena mungkin kalian udah ngerjain tryout dan skornya 700, 710, 750, pernah 800. Oke. Tapi kalau ujung-ujungnya kalian UTBK ngeblank, ya it's all over. Karena gimana ya? UTBK tuh once in a year experience. Kalian nggak bisa kalau kalian notabene-nya gagal di Iya. UTBK, mungkin kalian pengen coba lagi ya kita harus nunggu 1 1 tahun tahun. lagi. Jadinya perlu diperhatiin lebih lagi ke dalam UTBK-nya itu sendiri. Setuju, setuju. Gitu sih. Pokoknya harus optimal banget ya di hari H-nya juga gitu. Jadi walaupun kita sudah pede dengan skor sebelum-sebelumnya nih selama tryout, tapi teman-teman juga harus meyakinkan dan memastikan kalau di hari H juga teman-teman harus berhasil gitu ya. Oke, betul-betul Wait, setuju, mau nambah setuju. satu lagi. Boleh. Apa lagi Abdur? Apa ya? Seputar apa nih? Rada ngeblank Ngeblank di nih. UTBK. Karena memang banyak yang pengen di notes ya. Banyak Pengen, banget. yang teman-teman tuh Sebenarnya jangan sampai kalian kalau melewatkan. pengen nanya-nanya tentang seputar UTBK atau Tuh, UI, boleh kalian banget. boleh banget Boleh ngechat, banget, teman-teman. Nanti nge-DM aku atau Iya, sebagainya. lewat Bunda dia juga boleh ya nanti. Yeah, I would Kita be kontak happy kan. to reply. Wait, Apa nih lupa. kira-kira? Seputar UTBK?
Oh ya, Oke. kalau ngomongin UTBK, mereka tuh nggak peduli bahwa kalian tuh eligible satu, Oke. kalian menang lomba, kalian pernah ikut kejuaraan internasional. Mereka nggak peduli, karena mereka hanya peduli bahwa syaratnya kalian memang mengikuti prasyaratnya, kalian datang di UTBK-nya, kalian ngerjain, kalian dapat skornya. Oke. Sebenarnya sebanyak itu. Jadi Oke. sebenarnya ini aku ngomongin hal yang aku pakemin dari kelas 11 kalau nggak Oke. salah. Aku bilang ke temen aku Kayla, hai Kayla, bahwa ngapain sih belajar mata pelajaran biologi fisika kayak gini-gini kalau ujung-ujungnya bakalan ketolak SNBP. Ini bukannya aku yang ngomongin yang keterima SNBP ya. Maksudnya kalau memang kalian udah kayak ngepakemin bakalan masuk SNBT tuh kayak sebenarnya tuh kita susah payah ngerjain ini buat apaan sih ujungnya, Oke. kalau cuma dapat nilai dan itu cuma buat di ijazah. Mm-mm. Dan kalau kita belajar UTBK dari sekarang, ya itu bahkan malah ngehasilin output yang maksudnya kita udah dapat preparation untuk yang lebih pakem lah Iya. untuk masuk perkuliahannya, daripada eh, belajar lebih keras di mata pelajaran. Sebenarnya ini loophole juga ya, dimana ya mungkin kalian ngeliat orang siswa juga nggak pakem pada pelajaran, nggak pay attention dan lain sebagainya, asalkan dia lulus dari SMA dan dia memang ternyata side hustle-nya ngerjain UTBK dan keterima. Yap. Ya kita kan nggak bisa naruh itu juga. Jadinya ya muncul dilema ya, sebenarnya kalian juga harus ngerjain mata pelajaran wajib juga sih. Tapi aku juga nggak bakalan ngira, dulu aku nggak ngira kalau aku bakal masuk eligible 11. Iya. Dulu aku kira ya 50 udah oke lah. Dulu bahkan se pesimistik itu. Ya gitu Wow. sih. Mereka nggak peduli. Oke, yang penting tadi teman-teman bisa patuh sama prosesnya, sama syarat-syaratnya ya, gitu yang memang sudah diberlakukan di tahun-tahun itu gitu. Nah tadi Bu Nadia cukup tertarik nih jadinya ngebahas tadi kalau misalnya kita pun juga nggak boleh menutup di pelajaran-pelajaran umum juga gitu ya, karena memang akhirnya kita nggak tahu. Kayak tadi kamu pilih aktuaria misalnya tadi ternyata nggak hanya di bidang ekonomi gitu, ternyata dia malah lebih ke saintek jadinya, ada matematika TL, fisika segala macam gitu kan. Nah itu yang kita nggak boleh lewatkan sebetulnya ya. Jadi memang pemilihan jurusan itu akan lebih bagus kalau kita sudah ada yang pasti ketika dari kelas 10. Jadi tahu memang arahnya mau kemana. Nah Bu Nadia juga sudah menyampaikan kelas 10 sebetulnya Abdur. Kalau misalnya teman-teman ini tadi harus punya tujuan pasti, sama memang tadi cara berjuangnya mau kapan. Apakah memang mau fokus di SNBP, maka dari semester 1 ya, kalau dari kayak gitu kan. Kalau misalnya memang ada target SNBP gitu Abdur, jadi dia harus lebih effort nyari prestasi, terus ngembangin nilai-nilai yang memang akan mendukung ke jurusannya gitu kan. Tapi ada juga yang memang akhirnya mungkin baru sadar di kelas 11, jadi mau nggak mau ya harus persiapan di UTBK gitu. Atau mau saya nyantai deh Bu sekarang, nanti saya mau fokusnya di UTBK. Maka ya Bu Nadia balikan lagi, kamu harus pasti nanti di SNBT-nya kamu udah tahu skornya berapa dengan jurusan yang kamu pilih dari sekarang, misalnya kayak gitu. Itu yang Bu Nadia notes juga setuju jadinya sama Abdur, kok misalnya kita nggak boleh melepas pelajaran-pelajaran umum juga gitu, karena kita nggak tahu dan ternyata nilai-nilai apa atau pelajaran-pelajaran apa yang ngebantu banget gitu. Kalau misalnya tadi di jurusan Abdur sendiri yang paling ngebantu akhirnya apa? Oke. Kalau ngomongin jurusan aku di sekarang ya, nih baru kepikiran lagi. Jurusan aku kan ilmu administrasi fiskal, yang dimana notabene-nya perpajakan. Dan perpajakan itu ada di ekonomi sebenarnya ya. Iya, nama lain perpajakan ilmu administrasi fiskal. Sebenarnya sama aja, pendidikan dokter sama kedokteran, it's the same thing. Tapi kalau ilmu administrasi fiskal lebih ke policy making-nya ya, lebih ke kebijakan. Kita ngomongin kebijakan, nggak lebih ngomongin ke praktisnya juga. Dan kalau ngomongin nyesel nggak sih aku masuk kelas 12-1 untuk maksudnya masuk ke ranah perpajakan gitu. Malahan gimana ya, dosen-dosen aku mostly kayak kebanyakan itu bahkan dari IPA. Dari saintek tadi. Iya, dan juga ada satu guru besar kan memang udah di atasnya gitu kan. Guru besar aku, Prof. Aula, dia guru besar wanita perpajakan pertama di Indonesia. Dan diajar langsung sama beliau semester 1, semester 2 bener-bener diajarnya sama kayak Bu Fitri, kayak ngajarin anaknya sendiri. Dan juga satu hal yang membuat aku bangga masuk 12-1 yang masuk ke ilmu administrasi fiskal adalah
kadang analogi yang dibuat dalam dia ngomongin pajak itu tuh masih ada omong-omongannya sama biologi. Oke. Karena dulu kalau nggak salah beliau backgroundnya itu pengen jadi guru biologi, Oke. Prof. Paula. Mm-mm. Dan maksudnya sekarang dia ngajarin bahwa saya ingat banget di hari pertama saya diajar sama beliau, Mm-mm. orang bilang bahwa pajak itu adalah urat nadinya kas pemerintahan, Oke. tapi bukan. Pajak itu adalah darahnya, sedangkan urat nadinya itu adalah lembaganya. Oke. Jadi kayak hari pertama pun bahkan kayak ini masih ada hubungannya sama biologi. Benar-benar. Bahkan kayak asdos, asisten dosen dan beberapa dosen-dosen pun yang memang banyak dari IPA kan. Yap. Pas aku masuk, apakah aku kepikiran bahwa aku nggak bakalan stay? Kepikiran banget. Dimana memang ranahnya ekonomi, Yap. aku nggak tahu satu hal pun tentang ekonomi. Iya, mereka karena dapat belajar cuma di duit kelas 10 gimana. ya. Cuma belajar dari kelas 10. Pasti muncul yang kayak ini kayaknya mulai dari awal gitu kan. Iya, Jadinya orang betul. yang memang udah ngambil soshum di SMA ya Akan mungkin lebih mereka unggul udah ya. straight ahead, udah 3 langkah lebih Yap, depan daripada benar-benar. aku. Tapi ngelihat bahwa beberapa Pilmapres juga mahasiswa berprestasi dari Mahasiswa jurusan aku berprestasi. dari 3 tahun ke atas itu bahkan fun fact-nya IPA semua. Wow. Jadinya kayak mulai ada kayaknya Aku ada di lingkungan yang tepat gitu ya. apakah berada di lingkungan yang tepat jadinya terafirmasi lagi. Oke, Kayak gitu. tadi. Wow. Nah, berarti harus hati-hati lagi teman-teman ya. Kalau misalnya walaupun konteksnya perpajakan Iya. yang khas sama ekonomi, tapi ternyata di balik itu kekuatan tadi analogikanya masih kuat juga di dunia saintek gitu ya. Dan terutama tadi kalau Bunda dia sedikit ngobrol sama Abdul di belakang layar, ternyata mata pelajaran yang sangat mendukungnya justru ada di mata pelajaran umum ya Abdur ya, di PKN tadi gitu, karena banyak ngebahas tentang peraturan-peraturan juga gitu. Iya, karena nggak tahu kenapa aku kira awalnya masuk ilmu administrasi fiskal ini bakalan ngitung. Mungkin ya maksudnya ngitung bakal ada di akhir kali ya, tapi mungkin yang di awal yang mereka yang para akademisi coba taruh tuh lebih ke yang pengantarnya lebih ke policy makingnya, pembuat Oke. kebijakan. Kayak gitu sih. Oh gitu, jadi berguna juga akhirnya tadi teman-teman. Nah tadi kalau misalnya yang Bunda dia dapat dari Abdur adalah memang penting sekali kita bedah-bedah jurusan. Dimana sekarang mungkin banyak juga akhirnya jurusan-jurusan baru ya Abdur ya. Iya. Kalau yang Bunda dia masih sampaikan adalah nanti ya kita harus berpikir jauh tadi profesinya apakah masih aman ketika kita lulus sebagai macam, tapi ternyata bisa lebih dari itu teman-teman. Kita bisa lebih ngebedah sedetail itu, bahkan itu menjadi penguat kita untuk landasan selama di SMA gitu. Iya. Dari mungkin milih mata pelajaran nih buat notes juga buat kelas 10 ya. Dan untuk kelas 12 juga belum terlambat teman-teman, apalagi di UTBK nih. Walaupun sudah daftar tapi bisa dipastikan tadi ya, Iya. dan bisa difokuskan lagi sama tryout-tryoutnya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul, yang penting tadi target-targetnya ya disesuaikan. Kalau kelas 12 sekarang karena masih mepet, jadi harus ekstra tadi targetnya. Kalau kelas 10 mungkin jangkanya masih jauh atau kelas 11 masih jauh, targetnya boleh disusun ya, Iya. mulai dari sekarang. Bahkan dulu pas aku masih kelas 12 Yap. masih sempat-sempatnya ngejokes bahwa kayaknya gue harus belajar UTBK seharusnya dari dulu pas SD. Duh, Atau bahkan oke. pas TK ya. bener-bener. Karena memang ya harus prepare itu ya, harus Iya. sesiap itu gitu teman-teman. Nah, oke, kita udah banyak banget tadi ngebahas UTBK nih, akan berguna banget sih menurut Bunda dia ya, karena lagi momennya nih anak-anak lagi mau menuju UTBK. Nah Abdur, setelah itu kita mau ngebahas Abdur sebagai mahasiswa UI nih. Oke. Gimana serunya jadi mahasiswa UI Abdur? Dan waktu itu apakah memang sudah kepikiran UI atau tadi ada pertimbangan univ-univ lain? Jadi kayak bahasanya kenapa harus UI gitu? Oke. Sebenarnya kalau milih universitas dari dulu aku cuma mikir ke yang mungkin lebih ke yang top-topnya aja ya. Ini bukannya aku sekali lagi bukan ngerendahin yang lain, tapi kayak ada exposure lebih Oke. karena I mean the real that type of thing. Dan bener-bener relasinya tuh kuat banget, Oke. yang dimana apa ya, kayak kalau kalian udah punya background aja kuliah di UI itu it's already a big point plus Oke. kalau dalam mencari pekerjaan dan sebagainya. Karena tadi relasi-relasi tadi Iya, ya di banyak dalamnya ya. Dan kehidupannya kalau di dalam kampusnya bener-bener luas banget.
Oke. kalian bisa kayak ngerjain tugas mungkin di fakultas lain dan lain sebagainya seluas itu kali ya. Dan kalau ngomongin perkuliahan, mungkin emang universal experience kalau semua orang pindah dari SMA ke kuliah tuh Yap. beda banget karena Betul, kalian setuju. rolling class dan penilaiannya tuh bukan penilaian kalau guru kan ya kalian nggak tahu bobot-bobotnya Yap. berapa, tapi kalau ini bobot-bobotnya udah jelas. UAS 20%, Yap. UKS 10%. Dan kalau memang mereka naruh tugasnya taruh bobotnya tuh subjektif banget. Oh, Jadi kayak kalau kalian emang ngerjain tugasnya ini kayak memang ngalor ngidul, mungkin kalian bisa ditaruh poinnya 50 oke. dan nggak kayak 50 kali 10% jadinya 5 5 Berapa tuh? Heeh. 5 jadinya di poin akhir kalian 5. Dan itu kalau kalian kalau dapat A di UI itu kan 85 ya minimal. Jadinya kalau kalian ternyata dari semua bobotnya itu 84,9 itu tetap amin. Oke. Dan itu benar-benar kayak kesel bang. Dan kalian Padahal nggak bisa tinggal kayak ibaratnya Iya. 0,5 lagi itu ya. 0,1 bahkan. 0,1 bahkan Dan ya. kalian nggak bisa ngechat dosen lagi karena nilainya udah ditutup Wow, gitu. wow. Ya mungkin itu universal experience yang aku rasain dari pindah SMA ke kuliah. Oke. Nah, selama hampir setahun ini, kamu udah dapet atau udah merasakan apa aja nih benefit-benefit kamu menjadi mahasiswa UI? Sebenarnya kalau benefit mungkin aku sendiri belum ngerasain yang pas banget karena tapi yang aku lihat dari UI itu, dan ini perlu take notes juga untuk kalian yang baru jadi mahasiswa, kalian ikut banyak banget proker Oke. karena dan juga mulai aktif di LinkedIn. Dan memang Di LinkedIn? dia Wow. jadi kayak bahkan kalian ngikut proker yang memang kerjanya sebulan 2 bulan doang, tapi kan kalian punya title gitu bahwa dalam proker ini saya bekerja sebagai Yap, yap. divisi acara. Jadi tadi Udah buat bisa naro experience ya. udah bisa naro slot di experiences juga di LinkedIn. Yes. dan sebagainya. Wow, wow. Tadi berarti ini sebenarnya nggak jadi mahasiswa UI aja ya gitu. Iya, Cuman karena mungkin untuk kalau semua UI mahasiswa. bisa tadi mungkin terlihat lebih aktif itu jadi tadi jadi keunggulan atau jadi kebermanfaatan buat Abdur, tapi mungkin buat teman-teman yang jadi mahasiswa juga nih bisa ikut proker-proker tadi untuk menambah pengalaman-pengalaman yang dimana berguna banget buat CV kita dan mempermudah nanti nyari pekerjaan. Setuju sekali Ibu Nadia Abdur. Nah itu tadi teman-teman sharing ke Abdur seputar UTBK, seputar jadi siswa SMA BM, seputar tadi jadi siswa eligible ya, ada kenangan buruknya juga ya, tapi Iya. ada juga kenangan baiknya. Nah kalau dari semua itu Abdur, biar jadi notes akhir juga nih, akhirnya itu menjadi pengalaman seperti apa untuk Abdur dan menjadikan Abdur tuh seperti apa gitu akhirnya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah tadi Abdur ceritakan. Oke, kalau ngomongin bahwa UTBK ini kayak gimana, kayaknya dari awal aku lahir sampai hari ini nggak ada momen yang dimana aku fokusin gitu akan yang namanya mencari perkuliahan. Ya mungkin kalian kalau mencari SMA atau SMP kan PPDB dan lain sebagainya. And it's not that apa ya, karena nggak lewat tes juga dan lain sebagainya. Kalau memang ngikut tes dan memang based on score gitu ya, mereka nggak peduli yang aku bilangin kalian tinggal di Padang, kalian tinggal di Papua, yang mereka pikirin tuh kalian mengikuti persyaratan, ngikutin UTBK dan dapat skor. Betul. Hanya 3 hal itu yang kalau kita ngomongin UTBK aja ya, hanya 3 hal ini doang yang mereka peduliin. Dan sebenarnya kalau dalam SNBP gitu ya, dalam kalau mungkin kalian yang adanya ketolak itu nggak apa-apa, nggak apa-apa banget, wajar Bahkan, ya, karena kuotanya pun ya. juga ya kita sudah bisa lihat rasional di situ ya. Iya, dan gimana ya? Aku dapat quotes dari teman perospekan fakultas aku bahwa kita semua, aku sama dia, aku UTBK dia SIMAK kalau nggak salah, bahwa di balik, aku lupa quotesnya, bahwa di setiap kegagalan itu di baliknya ada hikmahnya kayak gitu. Pasti, betul. Bahwa kalau
mungkin kita gagal di situ karena mungkin kita udah dipersiapkan yang memang lebih Setuju. better daripada Bener. itu. Setuju. Kalau kita ngomongin biologi UGM, mungkin itu bukan passion aku, Iya. mungkin itu bukan Bisa yang jadi itu Tuhan malah berikan. jadi struggle ketika Iya. memang dipaksakan di UTBK milih Iya. lagi gitu ya. Mungkin orang lain yang memang lebih into biology Betul, lebih, betul. mungkin mereka yang lebih keterima, Iya, ya itu yang kita nggak tahu. mendapatkannya ya. Bahwa ya semuanya sudah direncanakan Hmm. dan lain sebagainya, dan nggak ada kata menyesal sih Yap. kalau dalam belajar gitu. Oke. Walaupun tadi ritmenya mau pelan mau sedang ya, Yes. belajar itu tidak akan ada rasa menyesal. Justru akan bermanfaat banget ke depannya ya Abdur ya, tidak ada yang sia-sia. Nah Abdur, pesannya nih Abdur nih. Sebelum pesan nih Bu Nadia mau nanya dulu, selama Abdur di Budi Mulia, kesannya Abdur untuk sekolah Budi Mulia itu apa Abdur? Karena 6 tahun ya dari SMP kalau nggak salah kan? Kalau ngomongin Budi Mulia, Mm-mm. yang pertama aku pengen kasih tahu itu yang pertama adalah guru-gurunya. Oke. Sebenarnya gurunya itu, kalau kalian memang udah berada di tahapan yang memang kalian udah deket, bukan maksudnya deket as in penjilat nilai yang dan lain sebagainya gitu ya, karena gimana ya, kalian bisa dapat materi dan juga bukan hanya materi, bahkan wawasan Yap. secara moral juga kalau kalian nanya ke guru-guru kalian. Kalau guru-guru di BEM itu semuanya open for discussion dan lain sebagainya, dan memang nggak hanya peduli bahwa mereka hanya datang ke sini untuk nilai Yap. aja, mereka untuk ngasih pendidikan moral juga, bahwa kedepannya tuh hal ini perlu di take notes dan lain sebagainya. Jadinya yang poin pertama itu guru-gurunya sih. Banyak banget guru-guru yang sampai sekarang masih deket banget kayak Bu Nadia gitu. Kayaknya aku dulu deket banget sama Bu Nadia. Kayak dulu sampai ada hal panco nggak sih? Iya betul, ada tragedi-tragedi yang kita lalui. Banyak tragedi-tragedi yang dilalui. Pokoknya kalau pertama ngomongin tentang hal guru, kalau ngomongin tentang fasilitas, it's a proper facility gitu ya. Kalau ngomongin kelasnya dan lain sebagainya dan juga kurikulumnya, I think it's already a proper things gitu. Wow, oke, berarti cukup berkesan ya Abdur ya selama di Budi Mulia, dengan pengalaman-pengalaman yang tadi sudah Abdur lakukan juga, kira ngebawa apa? Yes, 6 tahun betul. Jadi sangat melekat jadi ya Budi Mulia harusnya ya. Terima kasih Abdur. Nah terakhir Abdur, boleh dong ngasih pesan-pesannya nih buat adik-adik kelas ya, terutama yang sekarang lagi mau UTBK, yang teman-teman kelas 10 mau pemilihan kelompok mapel, kelas 11 lagi mungkin meyakinkan diri untuk pemilihan jurusan gitu. Boleh nggak Abdur kasih pesan-pesannya nih? Ya sebenarnya kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, kalian mungkin udah Udah bisa dapet ya, ngambil beberapa yang betul. perlu di take notes. Kayaknya aku udah ngomong take notes sudah Iya, berpuluh-puluh cari aja kali itu ya. Udah kali cari di close captionnya. Yap. Dan gimana ya, sebenarnya kalau aku ngeliatin dari angkatan aku, bahkan dari kita ngomongin untuk kelas 10 ya, Yap. aku sama teman-teman aku kan dulu kan emang pengen naruh jurusan-jurusan yang memang kita pengenin gitu kan. Iya. Dan pada akhirnya banyak yang pindah Oke, dari banyak yang apa sesuai. yang nggak sesuai dari yang sejak awal. Iya Mungkin benar, dan itu nggak apa-apa karena Iya. remaja banget ya. ya mungkin kalian pas kelas 10-nya lebih pengen ambil satu ranah gitu. Ranahnya kan ada 3, ada Yap. Saintek, Soshum, dan juga RIK, rumpun ilmu kesehatan. Yap. Sebenarnya kalau kalian ngambil dari ketiga itu aja, pas masa kelas 10 kayaknya it's already okay sih. Kalau kalian pokoknya kalian cuma ngikutinnya antara kalian mau full Saintek, Yap. full Soshum, full RIK. Kalau di UI kan gitu ya, terbaginya jadi 3 ranah. Dan untuk kelas 11 dan juga kelas 12, untuk kelas 11 dulu deh. Kalau ngomongin UTBK, kayaknya kelas 11 itu oke untuk kalian ngikutin, udah mulai cari-cari tahu. Tryout ya. Tapi sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Karena daripada mulai stres dan mulai stress out di kelas 12, tapi kalian udah punya fondasinya. Kalian udah tahu gitu bahwa UTBK tuh diadainnya 10 hari, UTBK tuh nanti hanya 2,5 jam. UTBK nih. Pokoknya perlu siapin, dimana aku dulu nyiapin satu buku dimana ngejurnal semuanya, bahwa aku udah ngerjain hal ini, skornya berapa dan sebagainya. Dan
jangan hanya menutup diri. Ini untuk kelas 12 ya. Jangan hanya menutup diri bahwa kalau kalian ikut les A, kalian hanya belajar di les A. Yap. Kalian ikut di les B, jangan ikut di les hanya dapat materi dari les Yap. B. Kalau kita ngomongin yang diri aku sendiri yang nggak pernah ikut les, maksudnya kalau semua orang pun tahu bahwa memang sumbernya banyak yang Yap. udah dibilangin, banyak Benar. banget dari yang berbayar, yang ke gratis dan lain sebagainya, itu sebenarnya banyak dan kalian harus cari lebih dalam lagi, mungkin lihat soal-soal 5 tahun ke belakang Yap. itu masih relevan, masih Wow. relevan. Oke. Dan pas aku ngerjain UTBK sendiri kayak mungkin kita ambil satu contoh soal kali ya. Pas kita boleh. ngomongin penalaran matematika, katanya subtes paling kiamat, Iya, paling susah paling banget itu. susah. Mungkin dulu pas di tryout muncul soal bahwa menghitung 2 tangki minyak. Hmm. Tapi pas UTBK soal itu muncul tapi hanya suruh menghitung 1. Oke. Jadinya kalian udah pasti ngerti analoginya bahwa sebenarnya di oversimplified-nya jauh banget sebenarnya. Asalkan yang perlu kalian pahamin tuh bukan materinya, Tapi sekali pemahamannya lagi, itu tapi ya. logikanya. Mhm. Kalian nggak perlu hafalin rumus integral karena itu nggak bakalan dipakai pas UTBK, integral, limit dan lain sebagainya. Yang perlu kalian hafalin itu tuh cuma trigonometri dan oke. hanya trigonometri dasar. Mhm. Bagaimana kalian mengaplikasikan trigonometri dasar dalam studi kasus di penalaran Iya, matematika itu yang diuji. Wow. Oke, berarti itu yang memang harus fokuskan ketika belajar UTBK ya, Iya. Abdur ya. Wow, oke. Nah, teman-teman, itu tadi notes-notesnya ya, teman-teman ya. Ini menurut Bunda Dia daging banget nih kalau anak-anak zaman Ini sekarang ngomongnya ya. Wagyu A10 ya. Iya, Wagyu A10 banget ini nih teman-teman, jangan sampai terlewat tadi. Semoga apa yang memang Kak Abdul sudah sharing ke kita nih, ini luar biasa banget karena memang tadi balik lagi setiap orang pasti beda-beda ya Abdur ya. Ini kan juga memang sharing dari Kak Abdur, perjalanan Kak Abdur memang pengalaman yang sudah dilalui gitu, yang semoga bisa jadi warning juga buat teman-teman, jadi manfaat juga, jadi notes juga akhirnya buat teman-teman yang setipe mungkin sama Kak Abdur atau masih bingung dalam memproses ke depannya itu bagaimana. Semoga ini bakal jadi bermanfaat, dan menurut Bunda ini sih udah bermanfaat banget ya. Yes. Termasuk buat Bunda dia sendiri gitu ya, memang akhirnya lebih tahu menjadi lebih tahu tentang UI, Iya. tentang jurusan-jurusan Abdur yang jurusan ini yang Bunda dia notes waktu pertama kali Abdur masuk jurusan ini adalah Apa? yang Bunda dia ingat waktu itu, Abdur ini jurusan baru kah? Enggak Bunda, ini tuh sudah lama ternyata. Nah itu yang kita terlewat teman-teman, di setiap unit tuh kayaknya kita harus bedah jurusan-jurusan gitu loh, yang teman-teman jangan sampai terlewat gitu. Jadi kayak misal Abdul ada peluang di situ, tapi kita tadi karena nggak mau nyari atau nggak mau ngebedah, kita terlewat gitu teman-teman peluangnya tuh. Jadi kita harus mengundur lagi 1 tahun gitu kan untuk mencoba lagi di peluang-peluang yang baru kita cari tahu. Jadi ya notes dari Bunda di tambahan adalah jangan mager-mager buat searching sih. Dan nggak apa-apa banget kalau kalian gap year atau Dan semi itu juga nggak gap, apa-apa, betul. it's an okay thing. Asalkan tadi sudah masuk dalam pematangan tadi ya, di Iya, target-targetnya. Gitu kok. Oke, Kak Abdur nih sudah banyak banget ya, sudah semuanya terchecklist pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nadia. Semoga Bu Nadia dan teman-teman bisa terwakili ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Nadia tanyakan ke Abdur, sama sharing-sharingnya juga. Bu Nadia terima kasih banget, dan Bu Nadia juga mau terus mengucapkan selamat sama Abdur karena sudah diterima dan sudah berkembang sejauh ini ya, sudah berusaha. Semoga kedepannya dilancarkan Amin. dalam studi ataupun dalam nanti penelitian karir untuk kedepannya, Yes, Kak Abdur. Dan jangan bosan-bosan nanti kalau misalnya ditanya-tanya sama di kelas ya Abdur ya, karena habis ini Bunda dia nggak mau apa-apa banget. banyak teman-teman yang pengen belajar juga dari Kak Abdur ke depannya gitu. Betul. Sekali lagi terima kasih Kak Abdur, Makasih sehat banyak, selalu, Bunat, for the sampai jumpa di lain opportunity. waktu ya Kak Abdur ya. Dan teman-teman juga sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.